Oke teman-teman, ini baru di kebun anggur riset. Ini bisa dilihat pohon ini berumur per hari ini sekitar 4,5 bulan. Jadi kita tanamnya akhir bulan Juni tanggal 30-an, dan nanti tanggal 30 November genap umur 5 bulan. Tapi bisa dilihat udah segede ini pohonnya. Ini bisa dilihat dulu untuk percabangannya ya. Udah berkonsep duri ikan. Jadi untuk tunas tersiernya udah berkonsep duri ikan. Jadi semua ke kanan dan ke kiri udah teratur. Mungkin ada yang tidak percaya kalau pohon ini berumur kurang dari 5 bulan, tapi pas penanamannya nanti bisa dicek. Jadi awal penanaman kita tanam akhir bulan Juni 2022. Ini untuk pohon yang lain. Jadi batangnya udah sebesar ini teman-teman. Jadi udah lebih dari jempol tangan saya, padahal ini belum genap 5 bulan umurnya. Nah ini ada pohon yang agak masih belum gede. Ini ada satu ini karena kita susul, kita ganti, ini diganti jenis, jadi baru sampai para-para. Tapi yang di sebelah sini ini udah sangat lebat sekali nih. Ini juga segede ini jenis urum. Bisa dilihat ya, percabangannya udah sangat rapi sekali. Untuk resepnya kita akan bikin channel setelah ini untuk pembesarannya. Jadi sekarang kita akan bahas dulu untuk pembentukan dari tajuk-tajuknya. Jadi untuk setelah konten ini, konten berikutnya nanti ada resep pohon cepat besar. Jadi tetap di channel Jogja Anggur, kita akan buka rahasianya untuk pohon bisa cepat besar seperti ini. Nah ini tampilan fisiknya ya. Kita ambil satu pohon aja. Ini jenis Doneski. Pohonnya naik setelah ketinggian kira-kira 2,5 meter. 2,5 meter di jari tangan saya itu saya tekuk untuk pembentukan ranting sekunder. Nah jadi sampai di situ ya. Ini saya pakai ranting sekundernya cuma panjangnya 1,5 meter. Nanti teman-teman kalau ada lahan yang lebih gede bisa dibuat 2 meter atau 2 meter lebih, nggak masalah, karena ini lahannya terbatas. Saya bikin untuk panjang sekundernya 1,5 meter, jadi cuma saya tekuk aja. Nah ini ya teman, kelihatan nekuknya ya. Jadi kita nggak pakai tunas but, kita pakai tunas air bahasanya. Jadi kita tidak memotong rantingnya, cuma kita bengkokkan seperti ini. Jadi bengkok, setelah itu tumbuh ranting-ranting tersier ini. Ini ranting tersier. Kelihatan ranting ini juga ranting tersier. Kita atur semua ke kiri dan ke kanan. Untuk ranting tersiernya saya panjangnya kira-kira 1,5 meter juga. Jadi kira-kira 12-15 daun. Itu kelihatan fisiknya. Jadi sampai di situ. Setelah itu kita lakukan axle break atau pemangkasan. Tujuannya axle break atau pemangkasan supaya gedenya sama dan bisa serentak nanti besarnya. Nah itu ada pucuknya yang udah panjang, melebihi
1,5 meter. Jadi kita potong, kita lakukan axle break. Lalu ujung mata tunasnya kita potes saja, biar tujuannya tidak mengeluarkan bunga dulu. Semuanya dipotesi, tunas-tunas yang ada di ujungnya. Jadi nanti untuk tunas dari tersier ini, dia akan serentak. Ini bisa dilihat ya. Ini untuk besarnya hampir sama, jadi udah satu pulpen semua besarnya. Jadi dalam waktu pohon umur kurang dari 5 bulan udah bisa serentak seperti ini besarnya. Ini tinggal menunggu kapan kita mempersiapkan untuk fase generatif. Mungkin sekitar 2 bulan lagi ini udah bisa dibuahkan. Jadi umur 6 bulan untuk pohon ini udah bisa mulai dibuahkan. Nah, ini untuk bentangan 1,5 meter bisa dihitung ada berapa tersier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kira-kira hampir per 10 cm dia ada ranting tersiernya. Jadi untuk bentangan 1,5 meter, kebanyakan ada yang 14 sampai 15. Jadi kira-kira per 10 cm atau 11 cm. Nah, untuk ranting dari tersier itu kira-kira membutuhkan sekitar 9 sampai 15 daun. Kalau saya biasanya membutuhkan 12 sampai 14 daun. Itu tujuannya untuk mengisi nutrisi pada ranting tersier. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan untuk panjang dari tersiernya, itu bisa menyesuaikan. Yang penting antara 9 sampai 15 daun. Biasanya untuk ruasan sepanjang itu tersiernya udah terisi nutrisi dengan baik, dan nanti untuk pembuahan udah bisa bagus. Jadi axle break juga sangat penting ya teman-teman. Jadi memotes ujungnya seperti ini juga sangat penting. Tujuannya biar nutrisi tidak lari ke ujung, tapi dia tersimpan di batang ranting tersiernya, yang ketika nanti dibuahkan nutrisinya otomatis tidak lari. Jadi perlunya axle break. Nah, ini ada lagi di pohon yang lain. Ini jenis Cupidon. Ini juga udah umur 5 bulan kurang. Dia juga udah terbentuk ranting-rantingnya. Batangnya juga udah mulai kecoklatan. Jadi teman-teman kadang ada yang bertanya pohon anggur bisa dibuahkan umur berapa. Jadi umur sebetulnya bukan patokan. Yang menjadi patokan adalah kondisi fisik dari tanaman. Ketika tanamannya vigor atau cepat besar, dia juga akan cepat dibuahkan juga. Jadi umur bukan patokannya, tapi kondisi fisiknya. Ini umur 5 bulan kurang aja dia udah bentar lagi siap untuk proses pembuahan. Ini semua juga dilakukan proses axle break. Jadi ranting tersiernya ini udah kelihatan sangat merata. Udah kelihatan ya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi pentingnya axle break untuk pembentukan ranting. Jadi ketika pembuahan nanti kita tidak pusing dalam pemangkasan, jadi harus tertata. Jangan lupa untuk habis konten ini nanti saya akan bahas untuk resepnya pembentukan media tanam untuk tanaman ini yang sudah terbukti sangat cepat sekali. Nanti teman-teman bisa untuk belajar setelah video ini. Mungkin sekitar beberapa hari lagi kita upload untuk pembuatan media tanam dan cara pembentukan pohon supaya cepat besar. Oke teman-teman, tetap di Jogja Anggur. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam
Jogja anggur.